Saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai ibadat pagi, marilah kita menyimak sejenak pesan Bapa Suci Paus Fransiskus. Allah menjadikan kedua pasangan suami istri menjadi satu kehidupan. Kitab suci menggunakan ungkapan yang sangat kuat, yaitu satu daging, untuk menggambarkan betapa eratnya persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Inilah tepatnya misteri perkawinan. Kasih Allah yang tercermin dalam diri pasangan suami istri yang memutuskan untuk hidup bersama. Karena itu seorang laki-laki meninggalkan rumahnya, yaitu rumah orang tuanya, lalu hidup bersama istrinya. Ia bersatu begitu erat dengan istrinya sehingga keduanya menjadi seperti yang dikatakan kitab suci, satu daging. Ketika semua mendoakan istrinya dan istri mendoakan suaminya, ikatan di antara mereka menjadi semakin kuat. Mereka saling mendoakan satu sama lain. Seringkali suami dan istri juga bisa menjadi sedikit keras kepala dan bertengkar satu sama lain. Namun kita tidak perlu merasa sedih karena hal itu. Itulah bagian dari kehidupan manusia. Rahasianya adalah bahwa kasih lebih kuat daripada pertengkaran yang terjadi pada saat itu. Karena itu saya menasihati para suami istri, jangan pernah membiarkan satu hari berakhir tanpa berdamai setelah Anda bertengkar. Selalu berdamailah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah menyembah Tuhan Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan Allah yang agung merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya. Dialah gembala kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung, 40 tahun aku mewakakan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan Raja para martir. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti. Musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan
yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Amin. Terhadap Engkaulah aku berdosa ya Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan cucilah aku dari dosaku. Ku sadari pelanggaranku. Dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Terhadap Engkaulah aku berdosa. Yang jahat di hadapan-Mu kulakukan. Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku. Dan tepatlah keputusan-Mu. Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan, dan dalam dosaku dikandung ibu. Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati. Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku. Bersihkanlah aku agar aku jadi murni. Basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju. Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku. Semoga hati yang Kau remukan bersorak gembira. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah. Baharuilah semangat tabah dalam batinku. Janganlah Kau buang aku dari hadapan-Mu. Janganlah Kau ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatan-Mu, dan berilah aku semangat yang rela. Maka aku akan mengajarkan sikap hati-Mu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan ya Allah penyelamatku. Maka aku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan. Kurban bakar yang kupersembahkan tidak Kau sukai. Persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal. Hati remuk redam tak akan Kau tolak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Terhadap Engkaulah aku berdosa ya Tuhan, kasihanilah aku. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa. Mataku bercucuran air mata, siang malam tiada hentinya. Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku, suatu malapetaka yang amat besar. Bila aku keluar ke padang, kulihat orang yang ditembusi pedang. Bila aku masuk kota, kulihat orang yang merana kelaparan. Bahkan nabi dan imam pun berkeliaran tanpa tujuan. Sungguhkah Yehuda kau tolak sama sekali? Merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul tanpa harapan akan sembuh? Kami berharap akan selamat, tetapi tak ada kabar baik. Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa, dan bahwa leluhur kami berbuat jahat. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, janganlah menolak kami. Janganlah membiarkan tahta-Mu yang mulia dihinakan. Ingatlah ya Tuhan, jangan membatalkan perjanjian-Mu dengan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa. Tuhan itu Allah, kita umat-Nya, domba penggembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbaktilah kepadanya dengan gembira. Marilah menghadap Tuhan dengan sukaria. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah pencipta dan kita miliknya. Kita umat-Nya, domba penggembalaannya. Masukilah pintu gerbang-Nya dengan lagu syukur, pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Cinta kasih-Nya tetap selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu Allah, kita umat-Nya, domba penggembalaannya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kita dalam segala penderitaan, sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang ditimpa bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demikian pula berlimpah penghiburan kita demi Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah kekuatanku
Aku hendak memuji Dia. Tuhanlah kekuatanku, aku hendak memuji Dia. Ia telah menyelamatkan daku, aku hendak memuji Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhanlah kekuatanku, aku hendak memuji Dia. Barang siapa mempertaruhkan nyawa bagi Kristus di dunia ini, akan menyelamatkannya bagi kehidupan abadi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa mempertaruhkan nyawa bagi Kristus di dunia ini, akan menyelamatkannya bagi kehidupan abadi. Saudara-saudara, para martir telah wafat demi sabda Allah. Marilah kita memuji penebus kita, saksi yang setia dan berkata, Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu. Ya Tuhan, para martir-Mu rela mati untuk memberi kesaksian tentang iman mereka. Berikanlah kebebasan rohani kepada kami. Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu. Para martir-Mu mengakui iman mereka sampai menumpahkan darahnya. Berilah kami kemurnian dan keteguhan iman. Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu. Para martir-Mu mengikuti jejak-Mu dengan memanggul salib mereka. Semoga kami dengan berani menanggung kesukaran-kesukaran hidup. Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu. Para martir-Mu membasuh pakaian mereka dalam darah anak domba. Semoga kami mengalahkan serangan hawa nafsu dan bujukan dosa. Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu. Sejenak dalam keheningan, kita haturkan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita juga menaikkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan.
marilah kita mohon, Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dengan pertolongan-Mu, martir Santo Maximilianus Maria Kolbe telah mampu mengatasi siksa dan derita. Pada peringatan kemenangannya, kami memohon perlindungan-Mu. Semoga kami tidak pernah dikalahkan oleh serangan musuh. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Mempersiapkan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, marilah kita memulai novena yang doa pokoknya dikarang oleh Paus Pius ke-12 saat beliau memaklumkan dogma Maria diangkat ke surga di tahun 1950. Kiranya Bunda Maria berkenan menghantar doa kita ke hadapan Putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makam dan kematian tidak sanggup menahan Bunda Allah yang tak pernah lelah bersyafaat dan menjadi harapan yang tak tergoyahkan dalam perlindungan. Sebab Dia yang bersemayam di dalam rahimnya yang selalu perawan telah mengangkatnya menuju kehidupan. Dialah sang kehidupan itu sendiri. Bunda Maria yang teramat suci, perawan yang terangkat ke surga, kami mengarahkan mata dan hati kami kepadamu. Engkau telah diangkat jiwa dan raga ke dalam kemuliaan surgawi.
sebagai buah sulung atas penebusan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui rahasia keagungan-Mu ini, kami memohon perlindungan dan perantaraan doa-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kami pada perkara-perkara surgawi, agar kami tidak pernah terikat secara berlebihan pada hal-hal duniawi yang fana. Dari bumi tempat kami mengembara ini, kami memandang kepadamu, memohon pertolongan. Secara khusus, kami membawa setiap intensi dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Marilah di dalam keheningan, kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Bunda Maria. Bawalah serta niat dan kerinduan hati kami ke hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa. Semoga kami dengan meneladani kesetiaan dan kerendahan hati-Mu, kelak pantas menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya perawan yang tak bernoda, Ibu Tuhan dan Ibu kami percaya dengan seluruh kekuatan iman kami akan pengangkatan-Mu yang mulia dalam jiwa dan raga ke surga, di mana Engkau diakui sebagai Ratu atas seluruh malaikat dan para kudus. Pandanglah kami yang masih berjuang di lembah air mata ini. Himpunlah kami di bawah naungan kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami dan bimbinglah langkah kami, agar selalu setia mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus, sampai kami tiba di tanah air surgawi. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.